Baik, sekarang saya ingin ke PKB. Mas Zainul, dengan adanya keputusan MK yang keluar pada hari ini, PKB gimana sikapnya? Tetap bersama Kim kah untuk Pilkada Jakarta khususnya atau mungkin nanti akan bersama PDIP? Ya, saya kira ini putusan yang surprise ya dari Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada kita. Dan PKB tentu merespon dengan baik dalam pengertian bahwa ini ada kabar baik, ada kabar yang harus jadi tantangan kita semuanya gitu. Kabar baiknya masyarakat akan punya banyak opsi untuk calon kepala daerah. Tapi kabar yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah konfigurasi koalisi partai pasti akan berubah ini. Bukannya di DKI, di seluruh kabupaten kota, provinsi juga akan terjadi menurut saya dinamika dalam 7 hari ke depan. Sampai dengan tanggal 27 Agustus ya. Nah, bagi PKB sendiri di DKI sampai hari ini kita masih bersama dengan Gerindra, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Ke depan kita akan lihat dinamikanya. Tapi per hari ini PKB masih komit bersama dengan Gerindra. Oke, tapi PKB membuka peluang nggak untuk komunikasi dan juga berkoalisi dengan partai lain di luar Kim? Untuk yang mana ini? Untuk yang DKI? Untuk yang DKI. Untuk yang DKI kita sudah sama Gerindra. Dan sampai nanti pendaftaran calon itu berarti akan tetap bersama dengan Kim? Kemungkinannya begitu. Untuk DKI kemungkinan besar kita masih bersama dengan Gerindra. Kenapa? Karena kita di DKI apa istilahnya kita belum menemukan sosok yang internal yang untuk bisa kita majukan. Jadi kita bergabung dengan Gerindra. Tapi untuk provinsi-provinsi yang lain kita sedang mempertimbangkan untuk bisa maju sendiri. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Gerindra. Bang Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami dengan keputusan dari MK ini. Artinya untuk menuju pilkada di provinsi manapun itu termasuk DKI Jakarta udah nggak perlu lagi dong koalisi yang gemuk. Bang Riza. Ya, koalisi yang ada memang kami Kim berusaha sedapat mungkin agar bisa solid dan kompak mengusung satu pasangan calon ya. Karena kebersamaan dari persaudaraan kami. Namun demikian di banyak tempat dari 545 tidak semua Kim bisa satu pasangan calon. Bahkan di beberapa tempat seperti saya di Tangsel, saya berkompetisi justru dengan sesama anggota Kim. Jadi biasa saja di daerah lain, kami di Bali, di Sulut banyak juga dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi antara pilpres dengan pilkada itu tidak selalu linier ya. Sekalipun tiap koalisi di pilpres mungkin punya kedekatan dan ingin selalu kompak dan bersatu, tapi prakteknya tidak bisa dipaksakan. Karena setiap daerah punya kearifan lokal sendiri, tergantung tokohnya, tergantung pasangannya, dan setiap partai punya kader-kader terbaik yang ingin ditampilkan. Sekalipun memang di beberapa daerah yang kami anggap strategis, kami berusaha sedapat mungkin Kim bisa kompak dan solid, seperti di Jawa, umpamanya di Jakarta, di Jatim, mungkin di Jateng, dan beberapa daerah lainnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini, tidak hanya Kim, bahkan Kim mendapat dukungan dari partai di luar Kim, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jakarta, juga di Banten, di tempat saya di Tangsel juga demikian. Jadi sekali lagi terkait konfigurasi dukungan partai politik itu cair, semua partai politik punya kedaulatan, punya kemandirian, kewenangan masing-masing, dan kami hormati pilihan partai politik dimanapun. Dan terkait dengan putusan MK, tentu kami menghormati apapun produk hukum, sesuai dengan peraturan undang-undangan kami akan patuh dan taat. Kami serahkan sepenuhnya pada KPU Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada. Kami akan patuh dan taat apa yang menjadi keputusan dan ketentuan undang-undang. Kami siap melawan kota kosong, siap melawan calon independen, dan siap melawan atau berkompetisi dengan siapapun pasangan calon yang diusung dari partai politik manapun. Iya, artinya dengan putusan MK ini tidak akan mengganggu soliditas di internal teman-teman Kim ya. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seberapa signifikan pengaruhnya putusan MK ini terhadap konfigurasi partai politik di pertarungan pilkada? Ini plot twist ya. Apa yang diputuskan oleh MK pagi atau siang ini itu punya implikasi politik yang besar. Yang pertama berkaitan dengan syarat usia calon gubernur atau wakil gubernur yang semula menurut putusan MA itu ditarik sejak pelantikan, tapi oleh MK dikembalikan pada Undang-Undang Pilkada 2016, yaitu syarat minimum calon gubernur atau wakil gubernur itu ditarik sejak penetapan calon. Artinya kalau misalnya kita mengacu pada putusan MK ini, maka Kaisang tidak bisa dimajukan, baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan barrier to entry. Nah, ini
kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama, memang syarat untuk bisa mengajukan calon kepala daerah itu sangat tinggi, dan ini yang menjelaskan mengapa prosentase rata-rata calon yang maju di pilkada itu menurun ya seiring dengan waktu, mulai dari makin tingginya threshold, yang kedua adalah makin beratnya syarat untuk maju melalui perseorangan, dan itu yang kemudian membuat munculnya kartelisasi politik ya di mana-mana. Jadi menurut saya kalau misalnya putusan MK ini ditindaklanjuti oleh KPU, karena KPU kan harus menurunkannya dalam bentuk peraturan KPU nih ceritanya Vita ya. Nah kalau kita mendengar statement sementara dari komisioner KPU, mereka ingin berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR. Nah kalau misalnya hasil konsultasi itu keputusan MK ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU, itu bisa mengubah banyak hal, terutama berkaitan dengan provinsi yang memiliki syarat minimum jumlah pemilih di DPT sesuai dengan putusan MK. Nah, misalnya PD Perjuangan di Jakarta itu bisa maju itu tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, termasuk ilah, ini bahasa usul fiknya ya, ilah atau alasan yang dipakai oleh beberapa partai yang sebelumnya enggan mengusung Anies karena alasan tidak cukup kursi, itu ilah atau dalihnya itu terbantahkan kalau mengikuti putusan MK yang terbaru. Karena PSI sekalipun meskipun kursinya hanya 8%, karena total perolehan PSI di Jakarta 7,5%, itu bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai lain, apalagi PKS yang menang pemilu. Jadi menurut saya ya, seminggu ke depan itu akan menjadi uji loyalitas keimanan Kim Plus. Kalau misalnya mereka masih komit dengan apa yang sudah disepakati, mungkin kita akan menambah misal untuk kasus Jakarta ya Vita, itu calon gubernur dan wakil gubernur dari PD Perjuangan saja. Tapi kalau misalnya ada yang masuk angin, beberapa partai yang sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan Kim Plus, ya bisa jadi calonnya lebih banyak lagi. Oke, ada berapa calon kira-kira kalau misalkan memang dalam tanda kutip ada partai yang masuk angin, bukan hanya PDIP saja yang punya kesempatan untuk mengajukan calon, tapi partai yang lain yang juga udah punya koalisi punya kesempatan. Mana-mana saja partainya, kira-kira orangnya siapa aja, partainya apa aja. Nanti akan kita bahas pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin menuju ke Pak Nursyirwan. Pak Nursyirwan, jika sudah demikian, sudah diputuskan oleh MK, PDIP ini kan bisa mengajukan calon sendiri. Nah, apakah nama Anies Baswedan masih diperhitungkan akan diajukan oleh PDIP atau PDIP ini prefernya ke calon internal? Ada misalkan nama Ahok atau mungkin juga ada nama Jarot, Riko Sotarduka dan juga sejumlah nama lainnya. Sejak dahulu kami beberapa nama tersebut sudah masuk di dalam daftar siapa-siapa saja yang akan kemungkinan akan bersama dengan PD Perjuangan untuk dicalonkan, sehingga nanti dari nama-nama tersebut tentu akan pada saatnya akan ada keputusan. Dan sekali lagi kami mengapresiasi, kami sangat gembira, kami sangat bersyukur atas keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan alternatif calon pemimpin, atau katakanlah itulah yang diinginkan oleh warga rakyat Jakarta. Demikian, nanti pada saatnya tentu beberapa kemungkinan tersebut akan ada keputusan.